hari ini kita akan ngomong masalah bagaimana melakukan proses evaluasi. Ya, jadi evaluasi ini saya berikan di awal. Alasannya adalah supaya nanti teman-teman bisa melihat atau membandingkan antara satu algoritma dengan algoritma yang lain, atau pendekatan satu dengan pendekatan yang lain seperti itu. Jadi mohon maaf, ini slide-nya sebelum saya belum sempat ubah. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah melihat mana yang baik dalam ukuran tertentu gitu. Jadi nanti kadang satu ukuran dia baik tapi ukuran yang lain tidak baik. Jadi nanti teman-teman harus pintar-pintar memilah mana performansi atau metode pengukuran yang benar-benar diperlukan gitu ya. Contoh misalkan kalau seandainya dimensi yang lebih besar itu adalah yang paling baik, katakanlah, kadang kita bisa mengukur, contoh misalkan apa ya, barang gitu ya, barang misalkan tingginya berapa, terus kemudian volumenya berapa, terus kemudian beratnya berapa. Nah, tinggi, volume dan berat itu sebenarnya kan dalam tanda kutip di sana pengukuran terhadap sesuatu gitu ya. Nah, pengukuran terhadap sesuatu ini kita akan katakan sebagai suatu performansi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bahwa ada satu barang yang tingginya lebih tinggi dibanding dengan barang yang lain, tapi dia lebih ringan dibanding dengan barang yang lain, gitu ya. Contoh misalkan pada saat kita ngomong masalah tiang bendera, oke. Tiang bendera ada tiang yang tinggi dan juga ada tiang yang pendek kan. Terus kemudian dari sisi berat mungkin nanti kan tergantung dari bahannya gitu ya. Nah, tergantung posisi kita kapan performansi itu dikatakan sebagai yang baik. Kalau misalkan yang baik itu adalah yang tinggi atau mungkin yang nilainya paling besar, maka nanti kedua barang itu akan kita ukur berapa tingginya, berapa tinggi barang A, berapa tinggi barang B gitu ya. Kalau misalkan A lebih tinggi berarti kita bisa katakan bahwa A lebih baik. Tapi dengan cara pengukuran yang lain, kita juga bisa mendapatkan satu hal yang berbeda. Contoh misalkan yang A pada saat kita ukur beratnya, maka beratnya katakanlah 10, terus kemudian yang B pada saat kita ukur beratnya hanya 7 gitu. Kalau kita juga masih kekeh bahwa mengatakan bahwa yang nilainya paling besar itu adalah yang paling bagus, maka kita akan katakan bahwa yang paling berat itulah yang paling bagus. Terkadang satu performansi algoritma tertentu, jadi tadi yang kita bandingkan adalah satu algoritma tertentu dari satu performansi lebih bagus, tapi performansi yang lain lebih jelek. Nah, nanti tinggal kita lihat apa peruntukannya gitu ya, peruntukan dari performansi itu. Contoh misalkan kalau kita ngomong saya pengen mengibarkan bendera paling tinggi gitu kan, berarti yang utama adalah tingginya dibandingkan dengan beratnya. Kalau kita ngomong masalah saya pengen bawa tongkat ini ke tempat lain, berarti mungkin di sana apa namanya, berat mungkin jadi permasalahan gitu ya. Karena kalau kita membawa barang yang berat, mungkin entah itu cost biaya kirimnya jauh lebih mahal atau yang lainnya seperti itu. Jadi nanti performansi perlu kita pilah mana performansi yang sesuai dengan recommender system kita gitu ya. Nah, tentunya performansi ini nanti juga kita coba kaitkan dengan hal-hal yang lain gitu ya. Oke, kita akan masuk ke materinya. Jadi outline-nya jadi hanya ada dua. Sebentar. Ada tiga. Yang pertama adalah MN settings, terus kemudian rating prediction evaluation, terus kemudian yang lain lagi adalah apa namanya, dalam kondisi perintat ya, mungkin ada sedikit yang berbeda nanti, tapi mohon maaf, nanti kita lihat lah ininya materi. Oke, yang pertama tujuan dan setting dari recommender system ini, kita akan coba balik ke materi yang sebelumnya, bahwa untuk menentukan algoritma dari suatu recommender system ini baik atau tidak, sebenarnya kita perlu juga melihat tujuan dari recommender system itu dibangun gitu ya. Apakah recommender system ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan click through. Jadi contoh misalkan
Instagram gitu ya. Instagram kan ada banyak picture di sana, terus kemudian kita tujuannya adalah sebanyak mungkin user memilih foto-foto yang ada di sana gitu ya. Atau mungkin meningkatkan user engagement. Jadi di posisi user engagement ini mungkin nanti ada tidak hanya dihitung berapa banyak yang ditekan, tapi mungkin seberapa banyak item-item yang disodorkan itu mendapatkan perhatian kepada user gitu ya. Contoh misalkan kita ingin ngomong masalah durasi waktu, berarti terkadang film-film jauh lebih bagus untuk disodorkan gitu ya. Tapi kombinasi di antara keduanya mungkin nanti akan menghasilkan performansi yang berbeda atau cara pengukuran yang berbeda gitu. Tapi yang di sini akan kita coba pelajari adalah performansi dasar, yang artinya adalah barangkali nanti pada saat teman-teman implementasi recommender system yang sesungguhnya perlu untuk dilakukan modifikasi gitu ya. Contoh misalkan gabungan antara keduanya, kalau kita merekomendasikan film yang lama gitu ya, durasinya 2 jam, terus kemudian mendapatkan engagement dari seorang user, ini tentu akan meningkatkan user engagement, tapi click through-nya tidak terlalu banyak gitu ya. Kenapa? Karena hanya satu movie itu saja dan dia engage dengan movie itu durasinya panjang gitu ya. Sedangkan kalau kita ingin membalanskan antara keduanya, menyeimbangkan antara keduanya, berarti harus kita ubah entah bagaimana caranya. Contoh misalkan kita bisa gunakan mean average gitu ya, atau harmonic means atau dan kawan-kawan gitu ya, atau weight average dan macam-macam antara performansi satu dan performansi yang kedua. Seperti itu. Jadi kita ukur performansi click through-nya berapa, user engagement-nya berapa, terus kemudian kita kombinasikan seperti itu. Jadi di sana nanti akan memerlukan ada perubahan sedikit ya, terkait dengan pengukuran performansinya. Tapi tidak masalah. Nanti kita akan coba pelajari yang basic terlebih dahulu. Untuk yang modifikasinya nanti saya berharap teman-teman punya intuisi kalau kita pengen memaksimalkan profit dan juga click through-nya nambah, itu modifikasinya akan seperti apa, nanti mungkin bisa di coba dipikirkan sendiri gitu ya. Nah, beberapa tujuan yang lain, contoh misalkan sell more diverse item, terus kemudian customer loyalty. Ini kan pengukurannya berbeda. Kita nggak bisa ngomong bahwa maximize profit itu sama dengan sell more diverse item gitu ya. Sell more diverse item berarti jumlah cacah item yang berbeda yang akan diukur gitu ya. Sedangkan maximize their profit ini mungkin akan berbeda, bisa jadi jumlah yang dijual sedikit tapi keuntungannya besar gitu ya. Itu mungkin yang jadi permasalahan nanti. Nah, ada dua kondisi. Yang pertama harus kita bedakan untuk mengukur performansi ini adalah pada kondisi online dan juga kondisi offline gitu ya. Jadi kondisi online ini sebenarnya adalah kondisi real world situations gitu ya. Jadi katakanlah kita buka e-commerce-nya sudah up ke atas, tinggal kita ukur tuh berapa click through-nya, berapa profitnya, berapa banyak produk yang berapa banyak jenis produk yang dijual gitu ya. Kalau kita pengen sell more diverse item kayak gitu. Sedangkan untuk yang offline ini adalah sifatnya hampir mirip dengan proses yang ada di mesin learning biasa gitu ya. Jadi di offline ini datanya sudah dipersiapkan oleh si pembuat recommender system, terus kemudian diberikan ke researcher atau mungkin ke developer gitu ya. Terus kemudian di developer atau researcher ini mendesain satu algoritma dan kemudian diimplementasikan, dihitung evaluasinya seperti apa. Itu yang menjadi concern pada saat kita ngomong masalah offline evaluations seperti itu. Online tentunya lebih sulit. Dalam artian adalah data yang ada di online ini sebenarnya semakin hari semakin bertambah gitu ya. Jadi artinya ada beberapa data yang tadinya tidak ada muncul dalam proses kita online gitu ya. Dan online ini sesungguhnya adalah pengukuran yang harusnya dilakukan ya dibandingkan dengan yang offline. Beberapa pengukuran offline nanti mungkin seperti
mean absolute percentage error, mean absolute error, atau root mean square error, atau mungkin pengukuran yang lain yang teman-teman pelajari di machine learning nanti akan ada di sana. Bisa jadi pengukuran offline satu algoritma, katakanlah dua algoritma, algoritma A dan B. Pengukuran offline yang bagus adalah algoritma A, tapi pada saat kita deploy keduanya, karena mungkin kita yakin punya confidence level gitu ya. Oh, oke, kalau akurasinya sekian maka kita bisa deploy gitu ya. Terus kemudian kita kirim ke real world situations, ternyata bisa jadi berbalik. Algoritma A yang tadinya bagus bisa jadi menjadi tidak lebih bagus bila dibandingkan dengan B gitu ya. Nah, kenapa? Karena terkadang ada beberapa faktor yang kita lupakan pada saat kita membangun algoritma offline gitu ya. Contoh misalkan proses konsumsi seseorang itu kan ada hubungannya dengan time, dan terkadang nanti di beberapa algoritma kita abaikan kemunculan interaksi seorang user berdasarkan waktu gitu. Jadi itu yang mungkin nanti juga akan berpengaruh pada saat kita mencoba untuk mengukur kedua algoritma. Oke, ini beberapa setting yang mungkin biasa ditemui. Yang pertama adalah rating prediction, atau kita sebut sebagai rating regression gitu ya. Jadi intinya adalah seberapa besar sih si orang itu akan memberikan rating terhadap satu item gitu ya. Kita coba prediksikan. Terus kemudian yang lain lagi adalah top end recommendations. Jadi di top end recommendation ini ingat bahwa kemarin kita layar kita tidak bisa menampilkan semuanya. Maka dari itu kita perlu memilah berapa banyak item yang dalam tanda kutip sangat bersesuaian gitu ya. Jadi di posisi itu kita harus pinter-pinter memilih gitu ya, memilih mana yang akan kita tampilkan. Nah, di top end recommendations ada intuisi bahwa items yang sangat relevan menurut kita harusnya diletakkan paling atas gitu ya. Atau mungkin menempati area yang jauh lebih lebih mendapatkan kemungkinan tertinggi untuk mendapatkan interaksi, memiliki kemungkinan tertinggi untuk interaksi. Contoh misalkan kalau kita ada di layar handphone, kan kadang kita bermain ada yang left handed, ada yang right handed gitu ya. Atau mungkin kalau yang left handed banyak menggunakan tangan kiri, kalau right handed menggunakan tangan kanan gitu ya. Terus kemudian jempolnya juga kita kadang kita di posisi santai hanya scroll pakai menggunakan satu jari gitu ya, 4 jari untuk menahan handphone, terus kemudian ibu jari kita gunakan untuk scroll. Nah, di posisi tertentu itu untuk posisi kiri itu biasanya tidak, untuk yang orang right handed biasanya tidak mendapatkan respon terlalu banyak. Kenapa? Karena posisinya tidak terlalu dekat dengan ibu jari gitu ya. Jadi nanti di top end recommendation harapannya adalah item-item yang bersesuaian harusnya diletakkan di posisi yang ideal, yang mendapatkan kesempatan tertinggi untuk bisa mendapatkan interaksi gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita coba lakukan gitu ya. Atau mungkin kalau di top end recommendations di posisi posisi layar itu bisa jadi kita tampilkan bahwa yang paling relevan harusnya menempati posisi paling atas. Mungkin hal yang mirip adalah di Google Search gitu ya. Di Google Search itu kan mungkin kalau kita bandingkan pada saat kita search di sini dengan search di area lain, mungkin hasilnya akan berbeda gitu ya, meskipun keywordnya sama gitu. Nah, di posisi itu untuk Google yang paling relevan biasanya ditaruh di page pertama atau di posisi paling atas gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita ukur mana yang lebih baik untuk kita tampilkan, apakah item 1, item 2, item 3 untuk menempati di area itu. Jadi intinya adalah di top end recommendations preferensi yang diprediksikan paling bagus itu menempati letak yang paling strategis. Nanti letak yang paling strategis bisa di paling atas atau di lokasi yang dekat dengan si user sering berinteraksi gitu ya. Tadi saya katakan bahwa left handed dan right handed mungkin berbeda gitu ya. Di situ letak sistem rekomendasi juga berperan gitu.
Kita lihat di rating prediction dulu. Baik itu implicit dan explicit feedback. Kemarin kita sudah belajar tentang implicit dan explicit ya. Ada yang masih bingung terkait dengan implicit dan explicit? Halo? Bisa berikan saya contoh? Ini saya buka namanya. Mbak Noviari nanti, Robinson. Bisa berikan saya contoh implicit feedback, Mbak Novia? Mikrofonnya aja nggak apa. Halo? Ya, halo Mas. Kan kalau implisit itu dia usernya tidak sadar kalau dia sedang call gitu apa tentang preferensinya suka apa gini-gini. Oke, contohnya apa? Contohnya YouTube mungkin. Pada kasus YouTube, contoh implicit feedbacknya apa? Kalau di YouTube kan kita misalnya nge-search sesuatu, misalnya lagu tentang apa, misalnya gitu. Nah, secara tidak langsung kita udah ngasih tahu informasi gitu, ngasih info ke YouTube bahwa kita condongnya ke lagu yang genre gini-gini gitu misalnya. Oke, good. Itu contohnya. Sharing item itu juga merupakan satu contoh implicit feedback. Oke, good. Makasih banyak Mbak Novia. Kita lanjutkan lagi. Jadi di rating prediction setting ini sebenarnya baik itu implicit dan explicit feedback kita bisa prediksikan gitu ya. Contoh misalkan explicit feedback. Kan explicit feedback salah satunya adalah kita tanya ke user, ratingnya berapa sih? Ini kan user jelas-jelas tahu kan bahwa dia sedang di-collect ininya datanya ya. Nah, pada saat seorang user memberikan nilai 5 terus kemudian kita kita bisa prediksikan berdasarkan data-data yang lain, oh ada kesamaan dengan user tertentu, maka untuk item ini kayaknya prediksinya adalah 4. Terus kemudian kita tanyakan ke user benar enggak gitu ya. Nah, kita bandingkan hasil dari perhitungan atau kalkulasi si algoritma dengan yang diberikan oleh user. Nah, ini yang dikatakan sebagai rating prediction. Kita prediksikan. Ya. Nanti algoritmanya ada banyak, teman-teman bisa menghitung dan mendesain algoritma spesifik juga, bisa jadi lebih bagus atau lebih jelek, tidak masalah. Yang utama adalah mencoba untuk mensolusikan itu. Jadi idenya adalah di recommendation system, ini harusnya merekomendasikan item-item yang bagus dong. Gitu kan. Bisa jadi item yang bagus ini diindikasikan dengan rating yang bagus pula gitu ya. Jadi nantinya harusnya dengan adanya rating prediction, harapannya prediksi rating, harapannya kan kita nggak tahu nih, ada katakanlah ada 10 item baru ya, item A, B, C sampai H ya. I, J sampai C. Terus kemudian dari A sampai C kita katakan kita prediksikan bahwa kita hanya bisa memilih 3 items. Oke, kita tanya rating untuk item A berapa, kita prediksikan. Rating item untuk item B berapa. C, D, dan E sampai ke C, kita coba prediksikan ratingnya berapa. Nanti kita dari asumsi kita, kan mungkin kita bisa mengasumsikan bahwa oh semakin tinggi rating prediksinya, maka item itu akan menjadi item yang sangat bagus untuk direkomendasikan ke orang, gitu ya. Nah, nanti kita pilih, gitu ya. Kita pilih kalau nanti di top end recommendation mungkin kita akan coba urutkan. Tapi di rating prediction kita tidak perlu mengurutkan itu. Yang utama adalah kita akan mengukur seberapa besar dalam tanda kutip performansinya. Gitu ya. Contoh misalkan kalau ratingnya adalah 5, diprediksi 5, berarti bagus dong. Gitu kan. Akan sangat buruk kalau kebalikannya, ratingnya 5 diprediksi 1. Ini kan ada gap ya, ada gap. Ada galat atau error gitu ya. Jadi boleh kita katakan bahwa prediksi kita tidak akurat gitu. Nah, harusnya pada saat kita mendesain algoritma tertentu harusnya kan lebih akurat, sangat akurat. Paling enggak tidak 100% akurasi gitu ya. Jadi akurasinya mungkin kita punya confidence level tertentu lah, katakanlah misalkan 90
95 atau 93 gitu ya. Jadi di posisi itu kita katakan oke, ini mungkin bisa kita online kan. Artinya dicek di sistem online apakah ini lebih bagus daripada algoritma yang dulu pernah kita bangun gitu ya. Itu rating prediction setting. Terus kemudian top end recommendation setting. Jadi karena ada keterbatasan kita bisa menyajikan sesuatu, maka item-item tertentu akan kita urutkan berdasarkan dalam tanda kutip berdasarkan perhitungan tertentu. Terus kemudian yang paling meaningful items ini harusnya berada di top list. Jadi kita taruh item tertentu ada di atas. Nanti ini pun bisa kita cek sebenarnya. Kita ambil contoh Google lah. Di posisi Google, suatu search engine yang baik, saya tidak katakan dia recommendation system, tapi dia adalah search engine. Satu search engine yang baik harusnya mendapatkan respon positif dari seorang user dengan menekan linknya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia mencari informasi tentang website tertentu atau informasi tentang topik tertentu. Gitu ya. Nah, harusnya meaningful item ini ada di top list gitu ya. Paling tidak kalau misalkan tidak di urutan yang pertama, dia berada di halaman pertama gitu ya. Sehingga kita akan katakan bahwa search engine kita bagus gitu ya. Kalau seandainya si user ini harus bersusah payah menemukan item-item yang berada di page katakanlah page 10 atau page berikutnya lagi gitu. Berarti recommendation system kita tidak terlalu bagus gitu ya. Itu yang menjadi ilustrasi di bedanya antara rating prediction dan top end recommendation setting gitu ya. Nah, bayangkan di top end recommendation setting kalau seandainya kita harus scroll atau next page seperti itu, bisa jadi seorang user akan loss of interest terhadap apa yang kita rekomendasikan gitu ya. Nah, kenapa? Karena ingat kemarin bahwa semakin banyak opsi yang kita lihat, itu biasanya user akan semakin jenuh, gitu ya. Harapannya ya paling banter katakanlah 2 atau 3 kali scroll, user sudah mendapatkan opsi, bisa memilih item mana yang akan dia konsum, gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan gitu. Nah, ini kita akan coba lihat di rating prediction evaluations. Mungkin kurang lebihnya ada 2. Jadi yang pertama adalah baik itu prediction atau regresi. Jadi hampir mirip dengan kalau teman-teman belajar di machine learning, kan ada 2 jenis ya, klasifikasi atau regresi yang kita hadapi gitu ya. Kedua kasus, baik itu klasifikasi, ini bisa kita ukur berapa akurasinya, berapa mean absolute errornya, berapa mean square errornya, atau root mean square errornya, dan berbagai macam yang lain gitu ya. Ini contohnya kalau yang regresi, jadi ada satu value, terus kemudian ini katakanlah garis yang lurus ini adalah model kita gitu ya. Pada saat dia ada di sini, terus kemudian kita prediksinya di sana, kan berarti di sini ada galat gitu ya. Kita akan ukur semuanya. Mungkin bisa kita ukur errornya atau mungkin berapa akurat dia gitu ya. Error ini akan kita bisa jumlahkan. Contoh misalkan mean absolute error kita absolutkan berapa galatnya, terus kemudian kita rata-ratakan, bisa kita gunakan itu, atau mungkin kita gunakan performansi yang lain. Jadi ada real value, real rating, terus kemudian ada prediksinya berapa, real value, prediksinya berapa, demikian seterusnya sampai data yang terakhir. Terus kemudian kita akan coba ukur semuanya. Kasus klasifikasi ini mungkin kayak gini, ada hewan, ya, ada sifat-sifat tertentu kan, ada kucing, terus kemudian ada warna, ada mungkin bentuk, atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau seandainya kita punya ada data baru, ini kita bisa klasifikasikan ke yang mana, apakah yang dia itu kucing atau permen gitu ya, atau yang lainnya gitu. Nah, ini yang akan kita katakan sebagai proses klasifikasi gitu. Nah, contoh klasifikasi kalau di recommender system mungkin kalau kita berikan rating itu adalah 5, bisa nggak kita klasifikasikan sebagai data itu 5 gitu ya. Atau mungkin kasus yang lain terhadap implicit feedback, misalkan tadi
ada ide, oh yang share atau tidak share itu adalah implicit feedback, gitu ya. Kita bisa ukur berapa besar, gitu ya, orang akan men-share itu. Kita bisa klasifikasikan, oh ada item ini dengan atribut-atribut tertentu, kita masukkan ke algoritma, prediksi kita adalah tidak akan di-share. Kita lihat apakah benar tidak akan di-share. Nah, itu yang akan kita ukur, berapa akurasinya, berapa errornya, dan seterusnya. Gitu. Kita lihat dulu di rating classification. Jadi consider rating of this form, like, dislike, watch or not watch, per case or not per case, terus kemudian 5 stars rating, atau mungkin dengan skala yang lain, gitu ya. Nah, pada rating classification, klasifikasi rating ini adalah prediksi dipaksa untuk masuk ke tepat di kelas label itu. Contoh misalkan 5 star rating kan berarti ada rating 1, rating 2, rating 3, rating 4, dan rating 5. Tidak ada seorang user yang memberikan rating 4,8 seperti itu. Sedangkan algoritma kita mungkin nanti akan menghasilkan prediksi kita adalah 4,8. Oke. Maka dalam kasus rating classification nanti kita akan ubah 4,8 lagi tadi menjadi kelas mana, gitu ya. Apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 5. Mungkin karena dia mendekati 5, kita bisa force ke posisi 5, gitu ya. Namun kasus ini akan menjadi sulit. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat kita deploy suatu sistem, ada permasalahan di mana hampir semua 5 star itu muncul. Contoh misalkan kadang user mau memberikan respon dalam dua sisi. Pada saat barangnya benar-benar bagus, atau barangnya tidak sesuai dengan yang ekspektasi user, sehingga dia memberikan respon. Dalam kondisi itu, tentu seorang penjual akan berusaha memberikan layanan yang paling baik, sehingga dari sisi statistik mungkin nilai 5 star itu jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan 1 star, gitu ya. Nah, ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena algoritma kita mungkin akan skewed pada saat kita memprediksikan ke satu rating classifications, banyak sekali data yang diprediksikan ke bintang 5, rating dengan angka 5, gitu. Padahal belum tentu suatu item itu ada di sana. Kenapa? Karena dengan data yang kita miliki bisa jadi muncul galat berkaitan dengan data, gitu ya. Yang lain lagi juga antara like, dislike, watch or not watch, gitu ya. Kita tidak pernah tahu seseorang tidak menonton suatu film di YouTube itu apakah karena memang dia tidak sangat suka atau karena dia tidak punya kesempatan untuk menonton, gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Maksudnya gini, ada items yang direkomendasikan. Kadang kita nggak tahu nih apakah item itu benar-benar tidak disukainya atau tidak ditontonnya itu karena tidak disukai atau karena dia hanya punya waktu sekitar 2 menit, gitu ya, sehingga tidak mungkin menonton film yang durasinya terlalu panjang, gitu. Nah, di posisi itu implicit feedback punya kendala di mana tidak ada data negatif yang bisa kita kumpulkan, gitu. Biasanya implicit feedback itu berkaitan dengan data-data yang sifatnya adalah positif. Ya, contoh misalkan saya tonton ini, maka kita akan register ke sistem. Saya purchase ini, maka akan kita register ke sistem. Saya baca deskripsinya, maka akan muncul data di sistem, gitu ya. Nah, ada masalah di mana terkadang di kasus kita di recommendation system, data tersebut tidak cukup untuk bisa kita
lakukan proses klasifikasi. Kenapa? Karena banyak sekali algoritma klasifikasi akan berjalan dengan baik kalau seandainya ada data negatif juga. Data negatif itu artinya adalah data yang contoh misalkan kalau bintang ya berarti yang bintangnya 1 juga ada, gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan kita salah satunya. Terus kemudian yang lain lagi mungkin prediksi bisa rating regresi bisa kita jalankan, di mana algoritma rating regresi ini adalah bagaimana caranya kita bisa memproduce suatu real number gitu dari rentang minimum sampai ke rentang maksimum. Jadi rekomendasinya diberikan berdasarkan regresi rating ini. Nanti mungkin bisa kita urutkan, katakanlah kita select 100 item secara random, terus kemudian kita prediksikan karena kita hanya punya keterbatasan 20, kita ambil 20 prediksi rating yang paling baik gitu. Tidak harus kita masukkan ke rating 5 atau rating 4 atau rating 3 dan seterusnya. Itu mungkin dari saya terkait dengan rating prediction dan rating classifications. Semoga tidak paham sehingga bisa ada diskusi. Silakan saya berikan kesempatan untuk diskusi terlebih dahulu. Monggo. Mas, saya mau tanya. Ya, boleh diucapkan dulu namanya. Nama saya Devri Kunindarta, biasa dipanggil Devri. Oke, maka Mas Devri, silakan Mas Devri. Rating regression ini rating untuk per user preference atau buat rating secara general semua user, Mas? Pada saat kita ngomong recommender system, biasanya yang akan kita tanyakan adalah user terhadap item. Oh, iya. Gitu. Nah, nanti bisa jadi pada saat kita merekomendasikan sesuatu, kita harus mengukur banyak interaksi antara user dengan items. Gitu. Contoh misalkan untuk merekomendasikan 20 items, mungkin kita menghitung ada 200 items yang dari user. Misalkan Mas Devri gitu ya. Mas Devri masuk ke sistem recommender system. Berarti recommender system perlu merekomendasikan 20 items gitu ya, katakanlah. Mungkin recommender system ini bisa random dulu. Oke, saya akan random katakanlah 500 items. Masing-masing items ini kita prediksikan. Oh, Mas Devri kira-kira item yang pertama berapa ratingnya, item yang kedua berapa ratingnya, item yang ketiga berapa ratingnya, demikian seterusnya kayak gitu. Nah, rating regressionnya, prediksinya, kalau tadi klasifikasinya berarti harus ditempatkan ratingnya akan 5, 4, 3, 2, atau 1. Tapi kalau yang rating regression, angkanya tidak harus 5, nggak harus 4, nggak harus 3, nggak harus 2, nggak harus 1 gitu ya. Jadi nanti hasilnya berapapun real number, maka akan disimpan. Oh, Mas Devri untuk item 1 kira-kira adalah 2,5. Item 2 kira-kira adalah 3,4 gitu ya. Item yang ketiga 5,0 gitu. Item yang keempat 4,8. Nah, berarti kan di posisi itu kalau kita memilihkan 2 items, kan kita sodorkan yang kelima dan yang keempat dan ketiga, atau yang kelima dan ketiga, yang dua contoh yang terakhir gitu ya. Kenapa? Karena ratingnya tinggi, lebih tinggi gitu ya. Nah, rating regression ini mencoba untuk menebak berapa sih angka real number-nya yang akan diberikan seorang user terhadap items. Seperti itu, Mas Devri. Iya. Paham ya? Iya. Oke. Silakan yang lain, monggo, barangkali ada pertanyaan. Belum ada? Nah, nanti hasil dari rating regression ini bisa juga kita urutkan sehingga kita mendapatkan hasil rekomendasinya itu berupa ranked list of items, gitu ya. Nanti mungkin kita akan bahas juga di sini. Nah,
Ini guidelines untuk proses evaluasi kita. Jadi tadi kita sudah sampai di sini. Guidelines-nya adalah repeat the evaluation several times to ensure that the measurement are reliable and not biased by some user profiles, random split, model building, ataupun evaluation step gitu ya. Jadi terkadang jangan sampai kita gini. Kan kalau di machine learning kan biasanya kita membangun membangun dataset, kita bagi menjadi ada data training set, ada validation set, ada testing set gitu ya. Nah, di proses pembagiannya kan kadang kita random kan. Untuk yang test set kita pisahkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, di proses test set yang sifatnya yang random seperti itu, maka bisa jadi proses pembagiannya akan menghasilkan evaluasi yang bagus gitu ya. Kebetulan. Kenapa? Karena pas kebetulan algoritmanya yang diteset katakanlah semuanya angkanya 5 semua. Kebetulan pas kita random dominannya 5. Terus kemudian sehingga di data model kita terus kemudian kita generate ini hasilnya berhasil menebak kurang lebih ada di kisaran 4,8 sampai 5 gitu ya. Nah, kan berarti kan di posisi itu performansinya bagus. Kenapa? Karena dominannya ditebak mendekati kenyataan gitu ya. Nah, pada saat kita menjalankan mengevaluasi performansi recommendation system, jangan pernah lakukan hanya satu kali tes saja. Kenapa? Karena bisa jadi hal-hal yang semacam itu mempengaruhi. Oh, performansi pertama bagus. Kita harus lakukan beberapa kali gitu ya. Contoh misalkan kita lakukan 5 kali, 10 kali. Nanti kita lihat trennya seperti apa gitu ya. Kalau seandainya kita lakukan beberapa kali, nanti bisa jadi confidence level kita akan meningkat gitu ya. Seperti itu. Itu paling tidak guidelines-nya seperti itu. Atau kita juga bisa gunakan semacam mekanisme. Beberapa machine learning ngomong ada yang dinamakan dengan cross validation gitu ya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kita akan memilih n data gitu ya, n distinction fraction. Jadi tidak ada yang saling beririsan gitu. Terus kemudian selected and user for evaluation. Jadi misalkan dari data 10 data ini kita pilih ada 5, n-nya adalah 5, maka kita bagi 10 data ini menjadi 5 bagian. Oke. Bagian yang pertama boleh dong saya randomnya adalah 1 2 ini adalah satu bagian yang pertama, 3 4 ini bagian yang kedua, terus kemudian 5 6 bagian yang ketiga, 7 8 bagian yang keempat, dan yang terakhir adalah bagian yang kelima. Bisa seperti itu. Atau mungkin berdasarkan 1 3 adalah yang pertama, 2 3 yang kedua gitu ya. Terus kemudian 5 7 yang pertama, yang ketiga, 6 8 yang keempat, terus kemudian 9 10 yang kelima. Gitu boleh ya. Nah, sehingga leaving the remaining of n-1 bagi n use profile exploit for building di algorithm model. Jadi kalau kita gunakan 5 volt berarti 20%-nya itu adalah kita bagi menjadi 5 bagian. Di iterasi yang pertama kita hanya menggunakan bagian yang pertama sebagai data testing. Berarti yang 80% berikutnya kita pergunakan untuk model gitu ya. Contoh misalkan kalau kita gunakan 1 2 adalah untuk testing, berarti yang lainnya adalah untuk model. Terus kemudian di iterasi berikutnya kita ambil disjunction fraction lagi, misalkan 3 dan 4, berarti 1 2 5 dan sisanya ini adalah digunakan untuk menggenerate model. Testingnya kita akan gunakan data 3 dan 4 gitu ya, baris yang ketiga dan keempat. Terus kemudian kita gunakan lagi. Nah, nanti evaluasinya yang kita report itu adalah average dari kesemuanya gitu. Jadi tidak hanya satu saja. Atau mungkin kita juga bisa gunakan leave and out, di mana n-nya itu adalah equal terhadap total number of user profiles. Jadi misalkan data kita punya 10 leave and out, berarti ya 1 kita keluarkan untuk testing, yang lainnya untuk proses training atau generate model gitu ya.
nanti untuk memprediksi rating ini berapa. Gitu. Nah, di posisi live and out ini tentu akan sangat panjang sekali. Biasanya orang tidak menggunakan live and out untuk data yang sifatnya besar. Gitu ya. Untuk data yang jumlahnya sedikit, dia akan gunakan live and out, it's okay. Tapi kalau datanya sangat besar sekali, biasanya menggunakan cross-fault validations, unfold, gitu ya. Seperti itu. Saya hentikan dulu di slide ini karena khawatir penjelasannya tidak masuk. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan. Nggak ada? Kalau sudah belajar mesin learning harusnya bisa memahami lah untuk di posisi itu ya. Oke, kalau misalkan nggak ada saya skip saja tanya jawabnya. Kita lanjut di classification matrix. Jadi tadi kan kita bisa lihat kasusnya menjadi dua gitu ya. Untuk yang prediksi ini bisa berupa klasifikasi ataupun bisa berupa regresi gitu ya. Nah, kita akan coba lihat yang klasifikasi dulu. Klasifikasi bisa kita lihat di posisi ini. Misalkan yes or no-nya adalah like it by gitu ya. Apakah seseorang akan menyukai atau tidak menyukai, atau mungkin apakah seseorang akan mengkonsum atau not consume gitu ya, atau membeli atau tidak membeli gitu ya. Nanti kita akan bisa ukur yang namanya akurasi itu adalah kalau seseorang memberikan data yang sesungguhnya itu adalah yes or no, jadi di baris ini menyatakan data yang diberikan sesungguhnya, terus kemudian di bagian kolom ini adalah menyatakan prediksi kita, ya, algoritmanya adalah prediksi kita, maka akurasi akan dihitung dengan cara menjumlahkan corrected prediction di sini dengan corrected omissions dibagi dengan jumlah data. Ya. Contoh misalkan kita punya ada 100 data, ada 100 items ya, terhadap satu orang user lah. Kita katakanlah hanya mengukur akurasi terhadap satu orang user dulu. Kan dari seorang user itu ada beberapa gitu. Misalkan ada 5 yang diprediksi ada 5 yang dia sukai, benar-benar dia sukai. Berarti kan di sini jumlahnya 5 harusnya kan. Terus kemudian di sini jumlahnya 95 gitu ya. Untuk mendapatkan nilai 100% akurasi 100%, maka harusnya proposed recommender sistemnya ini di sini harus bisa menebak 5 dan items yang ada juga harus tepat sama. Jadi, misalkan item 1 sampai 5 itu diprediksi adalah disukai, terus kemudian diprediksi juga disukai, maka kita katakan bahwa akurasinya 100%. Belum kita katakan 100%. Correct prediction-nya 100%, gitu ya. Terus kemudian 95 yang lain katakanlah kita prediksikan tidak disukai, maka kita katakan correct omission-nya adalah 95. Dari posisi itu kita bisa jumlahkan 5 ditambah dengan 95. Sedangkan data yang kita punyai, test set kita berapa? Nanti data itu akan dibagi dan kita kalikan dengan jumlah 100% untuk mendapatkan akurasi. Perhitungan akurasi ini bisa juga diganti dengan kalau kita rating prediction-nya adalah basisnya 5 gitu ya. Jadi bukan yes no lagi, tapi rating 1, rating 2, rating 3, rating 4, rating 5 gitu ya. Nah, tinggal kita hitung berapa rating yang benar-benar disukai, berapa yang benar-benar 5 diprediksi 5, berapa yang 4 diprediksi 4, yang 3 diprediksi 3, yang 2 diprediksi 2, yang 1 diprediksi 1, dibagi dengan jumlah data. Ini yang bagian atas ini adalah correct prediction-nya, yang bawah itu adalah jumlah test set-nya. Seperti itu. Mungkin itu untuk yang akurasi. Bisa difahami tidak? Halo? Sejauh ini bisa, Pak? Bisa ya, Pak ya? Oke, Mas. Iya, Mas. Gak apa-apa, Mas. Oke, itu akurasi kayaknya gampang karena akurasi kan banyak ya, biasa teman-teman
dapati gitu ya. Yang lain lagi mungkin performansinya adalah mean absolute error. Nah, mean absolute error ini sebenarnya tidak cocok kalau kita katakan sebagai klasifikasi. Kenapa? Karena kalau diklasifikasi kan masing-masing sudah membentuk suatu kelas gitu ya. Akan lebih cocok kalau kita ukur terhadap yang sifatnya adalah regresi gitu ya. Keluarnya adalah real number gitu ya. Ratingnya 5 kita regresikan menjadi 4,5. Berarti kan ada selisih 0,5 di sana ya. Halo. Nah, selisih 0,5 tadi ya. Selisih 0,5 tadi kita akan akumulasikan terhadap semua user terhadap semua items yang berada di test set yang dirate oleh seorang user gitu. Jadi berapa prediksinya user U terhadap item I dikurangi dengan real rating dari user U terhadap item I. Ini kita absolutkan. Terus kemudian dibagi dengan jumlah test setnya. Gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai mean absolute error. Kenapa? Karena kita bagi atau kita rata-ratakan terhadap jumlah test set yang ada di sistem, gitu ya, yang ada di proses pengukuran. Gitu. Ini adalah mean absolute error. Jadi kalau misalkan kita punya dua data nih, rating sesungguhnya adalah 4 dan 5. Oke, 4 terhadap item A, 5 terhadap item B. Oke. Diprediksikan 4,1 dan 4,2. Jadi dari terhadap item yang pertama, 4 ke 4,1 kan muncul galat atau error 0,1. Gitu ya. Di item yang kedua, 4, berapa tadi? 4,2 ke angka 5, ke rating 5. Original ratingnya kan 5 ya. Berarti muncul galat 0,8. Jadi kita akan hitung bahwa 0,1 ditambah dengan 0,8 dibagi dengan jumlah data yang kita punya adalah 2. Berarti berapa itu? 0,9 ya. 0,9 dibagi dengan 2. 0,45 gitu. Itu adalah mean absolute errornya. Seperti itu. Semakin kecil nilai error ini, maka akan semakin bagus. Kenapa? Karena kan harusnya yang bagus adalah prediksinya itu benar-benar tepat terhadap rating. Gitu ya. Sehingga kita akan katakan bahwa yang seperti itu biasanya akurasinya adalah equal to 100%. Gitu ya. 100%. Gitu. Oke. Ada statement bahwa MAE is not a good indicator as all deviations are equally weighted. Jadi di sini di apa namanya di recommender system biasanya meskipun MAE masih bisa diadopsi atau bisa dimanfaatkan, tapi juga ada kendala terhadap recommender system. Kenapa? Karena MAE ini di recommender system muncul masalah. Contoh misalnya gini. Suatu algoritma yang menghasilkan apa namanya sorry ini gimana ya kemarin saya nulisnya ya sorry saya skip statementnya, saya lupa maksudnya ini, takut saya salah dalam apa namanya menjelaskan ya, mohon maaf. Kita lanjut ke materi yang kedua, yang berikutnya. Jadi yang lain lagi adalah mean square error. Jadi kalau yang tadi kita absolutkan, sedangkan yang di sini itu adalah kita coba untuk kuadratkan terlebih dahulu. Oh sorry, saya ingat yang tadi. Jadi mean absolute error ini tidak bagus sebagai indikator. Kenapa? Karena lihat bahwa semuanya dirata-ratakan begitu saja. Semuanya memiliki bobot yang sama. Antara galat 0,1 dengan galat 0,8 tadi kita rata-ratakan begitu saja, atau memiliki masing-masing memiliki weight 1 gitu ya, semuanya sama gitu ya. Padahal kalau untuk mendapatkan galat 0,1 itu kan kita katakan bahwa itu sangat akurat gitu ya. Sedangkan 0,8 ini tidak akurat gitu ya. Maka dari itu muncul performansi yang lain yang sifatnya adalah mencoba untuk memberikan penalti lebih tinggi terhadap angka yang lebih tinggi juga gitu ya. Contoh misalkan kalau kita
rating sesungguhnya adalah 5, kita prediksikan 1, ini kan galatnya sangat tinggi, gitu ya. Bisa kita rata-rata kita ukur dengan square-nya. Jadi tadi kita kurangkan nilainya adalah 4. Contoh misalkan aslinya 5 diprediksi 1. Ini kita kurangkan terus kemudian dikuadratkan, kan artinya weight beban atau penalti terhadap errornya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penalti angkanya 1, real ratingnya 1 diprediksi 2. Paham nggak di posisi kasus ini? Kalau yang kasus pertama, real ratingnya 5 diprediksi 1, ini kan ada selisih 4 kan? Selisih 4 kita kuadratkan akan memberikan hasil 16 gitu ya. Sedangkan yang real ratingnya adalah 2 diprediksi 1, ini hanya ada 1 galatnya. Kita kuadratkan hanya 1. Sehingga nanti di posisi itu inginnya adalah sebisa mungkin kita mendapatkan nilai yang lebih kecil, di mana nilai yang lebih kecil ini akan mendekati nilai yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai ada banyak items yang galatnya jauh, gitu ya. Kenapa? Karena rating prediction ini nanti mungkin akan terpengaruh pada saat kita punya yang tadi. Kalau kita punya data yang seperti ini, misalkan dengan menggunakan mean absolute error 5 diprediksi 1 dengan 1 diprediksi 1, kalau kita 2 diprediksi 1, kalau kita hitung mean absolute errornya kan yang 1 4, yang 1 1, kita jumlahkan menjadi 5 dibagi 2 data, itu hasilnya adalah 2,5 ya. Oke. Nah, angka 2,5 ini pun sebenarnya bisa didapatkan dari yang 5 diprediksi 2, diprediksi 2 dan 1 diprediksi 3, atau mungkin 5 diprediksi 3 dan 1 diprediksi 3. Kan enggak sama-sama 2,5? Enggak ya? Oke. Nah, namun lihat di kasus yang terakhir, mungkin jauh lebih bagus ya. Bentar, aku nggak bisa menjelaskan ini dengan baik, tapi aku paham maksudnya seperti apa. Saya abaikan terlebih dahulu. Nah, dengan mean square error, harapannya nanti kita akan coba berikan penalti, kalau bisa prediksinya itu jangan terlalu jauh gitu. Kalau misalkan 1 ya katakanlah 1 atau 3 gitu ya. 1 atau 2 gitu ya. Jangan sampai 1 diprediksi 3 atau 4 atau mungkin 5, lebih konyol lagi gitu. Dengan mean square error seperti itu. Jadi nanti akan diberikan hasil yang penalti yang sangat tinggi. Kenapa? Karena pada saat nanti kita urutkan, harapannya adalah urutan ini merepresentasikan data yang sesungguhnya gitu. Jadi tidak kalau yang mean absolute error bisa jadi tidak merepresentasikan data yang sesungguhnya. Mohon maaf, saya tidak punya kasus yang enak untuk dijelaskan dengan suara gitu ya. Mungkin kalau coret-coretan mungkin kita bisa cari kasusnya. Oke, saya lanjut lagi. Yang lain lagi adalah normalized mean square error. Jadi di normalized mean square error ini perhitungannya berdasarkan berdasarkan MSE, namun dinormalisasikan terhadap Rmax dan Rmin. Rmax ini adalah maksimum rating dan Rmin ini adalah rating paling kecil yang bisa dimiliki pada dataset gitu ya. Jadi di posisi itu nanti akan ternormalkan dalam range 0 sampai 1 gitu. Harapannya mean square error. Tidak ternormalisasikan ke dalam 0,1, tapi sudah dinormalisasikan gitu ya terhadap range rating yang ada. Mohon maaf, ini tidak terlalu bagus juga saya menjelaskannya.
Oke, yang lain lagi adalah root mean square error, di mana root mean square error ini kita akan akarkan, gitu ya, MSE. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa tidak cukup MSE saja, gitu ya. Jadi di RMSE ini salah satu kelebihannya adalah amplify the performance when its value is less than 1. Jadi terkadang kita memiliki algoritma yang kecil, gitu ya, 0, nah, pada saat MSE-nya 0, kalau kita gunakan RMSE, nanti dia akan membesar, gitu ya. Kenapa? Akar dari setengah bila dibandingkan dengan akar dari 1, akar 0,9, sorry, kita gunakan ini aja lah ya. Nanti ada contoh juga yang saya gunakan ini. Saya buka Google Doc. 0,5 dengan 0,6 ini kalau kita square root kan sama dengan akar itu apa, SQRT, square root dari jadi nilai ini akan dalam tanda kutip membengkak, gitu ya. Jadi seperti itu. Semakin yang tadinya 0,5 lari pindah ke 0,7. Jadi dia akan bentuknya adalah semacam kayak loop kaca pembesar, gitu ya, bahwa angka ini dibandingkan dengan angka ini akan galatnya semakin tinggi, cukup lumayan tinggi. Coba kalau misalnya kita masukkan 59, gitu ya, 59. Di posisi itu sangat terlihat sekali bahwa jaraknya ini berapa nih? 0,78 kalau coba saya ini carikan sih. Muncul selisih 0,06. Sorry, tidak lebih bagus lagi saya menjelaskannya. Intinya adalah di root mean square error dia akan memiliki kelebihan di posisi dia amplify, memperbesar performansinya pada saat dia nilainya kurang dari 1. Ya mungkin mohon maaf saya tidak terlalu bagus juga menjelaskannya. Terus kemudian yang lain lagi adalah performansi precision recall dan advanced score, di mana precision ini dihitung dengan jumlah hit dan not hit terhadap suatu item yang direkomendasikan. Ya, saya coba baca terlebih dahulu. Precision recall and advanced score are calculated based on fraction of hits, denote the number of correctly recommended relevant items for user U. Jadi katakanlah kita merekomendasikan 10, terkadang dari 10 itu ada yang benar-benar relevan, ada yang tidak relevan, gitu ya. Yang benar-benar relevan yang kita rekomendasikan itu kita akan katakan sebagai hit, ya, sebagai hit. Yang direkomendasikan tapi benar-benar relevan, gitu ya. Nah, precision ini akan dihitung dengan jumlah hit yang benar-benar relevan yang direkomendasikan dibagi dengan recommendation set. Karena kita tadi merekomendasikan 10, maka katakanlah yang benar-benar relevan ada 4, berarti 4 dibagi dengan 10. Gitu. Itu precision-nya. Terus kemudian recall-nya bisa dihitung dengan maksimum number of hits owing to the testing set size. Jadi dibagi dengan jumlah test set size yang ada di jumlah apa ya, ini pada saat kita punya test setnya adalah 20, tadi jumlahnya 10 ya, yang kita rekomendasikan 10. Pada saat kita punya test setnya adalah 20, dari 20 itu kan ada yang benar-benar relevan, gitu ya. Katakanlah yang benar-benar relevan adalah 9, gitu. Maka nanti pembaginya di sini adalah 9. Nah,
Bisa jadi yang 9 ini yang kita punya 9 tidak semuanya ditebak benar oleh si recommender system. Jadi jumlah hitnya ada 4. Berarti kan ada 5 item lain yang benar-benar relevan tapi tidak ditebak oleh recommender system, gitu ya. Jadi kita tidak akan ukur itu sebagai hit. Kita akan punya contohnya di sini kalau nggak salah. Oke, contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya tabelnya adalah seperti ini. Jadi ada 10 data. Terus kemudian dari 10 data itu kita punya algoritma terhadap user ID adalah 234, di mana rating prediction-nya adalah terhadap item 912 itu adalah 4,8, terhadap item 47 itu adalah 4,5, terhadap item 263 itu adalah 4,4, demikian seterusnya. Gitu ya. Dari posisi ini kita punya test set kita katakanlah yang ini, yang 539 dan juga 719. Gitu. Di posisi itu kita punya apa namanya, di recommender system dia urutkan berdasarkan rating prediksi dia, gitu ya. Nah, kalau seandainya kita ngomong bahwa based on 3 rank item, gitu, maka baik precision maupun recall kita akan ukur, kita akan dapati nilainya adalah 0. Kenapa? Karena lihat di posisi pertama tidak ada, posisi kedua tidak ada, posisi ketiga tidak ada yang benar-benar relevan, gitu ya. Sedangkan yang kalau kita ukur berdasarkan top 5 mungkin akan berubah. Contoh misalkan top 5-nya kan berarti di posisi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item yang direkomendasikan, terus kemudian ada 1 yang relevan di posisi ini, gitu ya. Yang relevan ini hanya ada 1, sedangkan pada dataset kita, ya, pada test set kita, ini testing set, ini testing set. Pada saat di testing set kita yang kita rekomendasikan untuk precision diukur dibagi dengan jumlah yang direkomendasikan ada 5 item, sedangkan di recall kita bagi dengan jumlah yang relevan pada test set kita. Karena kita punya ada 2 yang benar-benar relevan, katakanlah di atas 4 itu adalah relevan, maka kita bagi menjadi 2, gitu. Jadi hanya setengah yang relevan yang ditebak benar oleh si recommender system, gitu. Kalau yang precision ini ngomongnya adalah hanya 1 yang direkomendasikan yang benar-benar relevan. Mungkin itu perbedaan antara precision dan recall. Nah, dari precision dan recall ini nanti bisa kita ukur advance score-nya. Mohon maaf di slide ini saya tidak tampilkan advance score-nya. Mungkin itu ada pertanyaan, silakan. Semoga bingung. Sehingga berkenan untuk bertanya. Monggo kalau ada pertanyaan. Halo? Belum ada? Oke, kalau belum ada, mumpung kita juga kalau tidak salah sudah 1 jam di sini. Jadi kita akan coba break berapa menit, teman-teman yang akan diinginkan breaknya? 5 menit. 10 menit ya, Mas? Ya. Oke, kita akan break 10 menit, kita ketemu lagi di 13.46 waktu laptop saya. Oke, terima kasih banyak. Baik, Mas.
sudah bisa mulai lagi? Halo? Masih pada di sini atau sudah pada balik atau? Masih, Mas. Masih Masih, ya? Pak. Oke. Mas. Kita lanjut lagi ya. Mohon maaf saya tidak terlalu bagus untuk menjelaskannya, tapi semoga nanti dengan contoh bisa kita ini. Oke. Ada pertanyaan. Mbak Rita mau ngomong sendiri. Gimana Pak? Yang mana? Monggo dibacakan keduanya. Oke, pertanyaan saya yang pertama itu terkait yang envote cross validation tadi. Jika dilakukan secara random itu kan berarti akan ada kemungkinan di data testing itu akan ada user baru yang belum pernah merating item apapun, ataupun akan ada item baru yang belum pernah di-rating ya Pak. Benar. Misalnya karena datanya masuk ke dalam testing semua, misalnya apakah itu tidak masalah ataukah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Tidak masalah. Jadi karena kita memilihnya secara random gitu ya. Pada saat kita memilih secara random ada kemungkinan seperti ini. Let's say satu orang user hanya merate 2 items. Oke. Sedangkan pada saat kita menggunakan 5-fold cross validation, kan berarti user ini katakanlah mungkin bisa terpilih di bagian yang pertama dan bagian yang kedua, tapi bagian yang ketiga dan keempat dan kelima tidak, gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap user yang semacam ini? Jawabannya gampang, ya lakukan saja dengan algoritmanya. Ada beberapa algoritma yang tidak bisa memberikan prediksi rating, gitu ya. Kenapa? Karena dia harus menghitung similarity dan kawan-kawan, gitu ya. Jadi itu yang menjadi masalah. Oh sorry, kalau misalkan ada 2 terus kemudian dua data ini terpisah, mungkin ada satu data gitu ya, ada satu data yang masuk ke data training gitu ya. Kalau misalkan satu orang user memiliki memberikan rating terhadap 2 items, terus kemudian keduanya masuk ke fold yang pertama, kan berarti di fold yang pertama data trainingnya tidak ada user 1. Gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tergantung algoritmanya. Algoritmanya kalau seandainya tidak bisa memberikan prediksi, mungkin nanti bisa diberikan average ratingnya, atau mungkin bisa menggunakan top end recommendations kalau dia popular items kalau seandainya dia adalah settingnya adalah top end seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya, Mbak Rita. Pertanyaannya mungkin, jawabannya adalah mungkin. Jawabannya mungkin. Oh, yang kedua, saya prefer teman-teman mengutarakan langsung aja. Jadi biar kita bisa diskusi. Sorry, di sini yang boleh ngomong Pak cuma Mbak Rita. Yang lain nggak boleh, tak cita nanti. Oke, yang lain, yang berikutnya. Kayaknya slide ini ya? Iya, slide yang ini. Oke. Silakan. Jadi di sini tadi saya bingung dengan yang recall 1/2. Saya kirain tadi 1 sampai 10 itu data testing semuanya. Jadi ada di sini ada keterangan kalau kita baca dengan teliti, A itu adalah randomly selected rating for testing set. Jadi tadi kan kita gunakan 5-fold gitu ya. Katakanlah kita ambil data fold yang pertama itu adalah data yang ke-5 dan data yang ke-8 sebagai fold yang pertama. Kan sisanya adalah data testing, data training ya. Data training seperti itu. Kenapa kok di sini adalah 2? Karena kita punya ada 2 data, gitu. Seperti itu. Jadi 2 data yang ada di test set yang kebetulan adalah relevan. Tuh. Kalau misalkan yang satu adalah 5, bagaimana? Berarti kan ini tidak relevan, ya kan? Sedangkan dia diprediksikannya adalah 4,1. Meskipun kita ambil 5 top 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 yang tertinggi. Kan ini jadi tidak relevan, 539 ini nggak relevan. Berarti di sininya adalah 0. 0 kan? Tidak relevan. Tidak akan hit. Iya, betul. Akan dikatakan hit pada saat dia direkomendasikan dan juga relevan.
Ini mungkin teman-teman yang lain juga perlu tahu. Jadi contoh misalkan di sini ratingnya adalah 1. 1 itu kan tidak relevan terhadap user itu kan. Betul nggak? Meskipun dia direkomendasikan di sini, jadi di sini yang relevan dengan pool, gitu ya. Meskipun dia direkomendasikan di sini, tapi karena dia tidak relevan, tidak akan kita katakan sebagai hit. Gitu. Mungkin bisa diganti dengan rating ini diganti dengan implicit feedback, misalkan buy or not buy, gitu ya. Dilihat yang buy itu adalah 1, yang not buy adalah 0, gitu. Jadi di posisi itu kan nanti kita akan bisa lihat kan. Yang relevan apa? Yang direkomendasikan, tapi yang hit, yang dibeli, yang buy. Gitu. Jadi hitnya adalah yang direkomendasikan tapi dibeli. Gitu. Atau kalau kita lihat data implicit feedbacknya adalah yang lain, apakah ditonton sampai selesai atau tidak ditonton sampai selesai. Kita pengennya yang ditonton sampai selesai. Kita mencatat ada 2 data, ditonton tapi tidak sampai selesai, ditonton sampai selesai. Kan berarti ada 2 data kan? Yang relevan yang pengen kita cari apa? Yang ditonton sampai selesai. Ya berarti tinggal di ini apa? Kita bisa ukur di sana. Gitu. Paham ya maksudnya? Mungkin kalian saya tambahkan ada proses hit dan not hit seperti itu. Oke. Yang lain silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi top end evaluations. Jadi most suitable recommended items should be given more attention. Jadi harusnya item-item yang benar-benar relevan itu ada di paling atas dong. Kalau kita urutkan, ya kan? Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan rating itu kita anggap sebagai preferensi seorang user, berarti yang rating 5 itu adalah yang paling atas dong harusnya, ya kan? Kita akan carikan item-item yang seharusnya di rating 5 oleh seorang user, gitu ya. Maka dari itu harusnya yang most relevant ini ada di atas, di barisan 1, 2, 3, gitu ya. Kalau kita punya ada 3, kalau misalnya punya 20 ya berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 itu adalah relevan semua, gitu ya. Yang less relevan itu di sisa-sisanya, gitu ya. Mungkin ya bolehlah kalau misalnya yang setengahnya dari 20 itu 10-nya adalah relevan, yang berikutnya kita tebakan kita it's okay, nggak masalah, gitu ya. Nah, di recommender system hal yang semacam ini juga perlu kita ukur, gitu ya. Proses pengukurannya salah satunya kita bisa gunakan cumulative gain, ya. Jadi cumulative gain ini adalah kalau yang di sini tujuannya saya pengen menjelaskan tentang discounted cumulative gain, tapi sebelum pergi ke discounted cumulative gain saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang cumulative gain. Jadi di cumulative gain ini adalah kita mencacah berapa banyak item yang relevan pada posisi tertentu. Jadi contoh misalkan posisi 1 apakah relevan atau tidak. Relevan atau tidaknya misalkan kita tentukan dari ratingnya 4 atau 5. Ya. Original rating dari usernya adalah 4 atau 5. Berarti tinggal kita lihat hasil dari urutan kita, ranking asli dari user berapa? Oh, yang pertama adalah 3, berarti nggak relevan. Yang kedua adalah 1, berarti nggak relevan lagi ya. Yang ketiga adalah 5, relevan nggak? Relevan kan? Berarti kita counting di sini, 1. Ya. Misalkan kita punya 10, yang relevan ada 4, yang 6 nggak relevan. Berarti kumulatif gain-nya di sini adalah 4, gitu ya. Hampir mirip dengan number of hit. Namun agak sedikit beda pada saat kita lanjutkan ke discounted cumulative gain. Di discounted cumulative gain ini tujuannya adalah highly relevant items ini harusnya muncul di paling atas. Kalau seandainya ada relevant items yang tidak muncul paling atas, maka kita harus berikan penalti. Gitu. Jadi tadi contoh misalkan item yang pertama kan tidak relevan kan, harusnya kita berikan penalti. Item yang ketiga relevan, loh kok ditaruh di item yang ketiga, harusnya kan tidak. Nah, penaltinya itu adalah dilakukan dengan cara dibagi dengan log-nya. Gitu. Kalau yang tidak dibagi kan semuanya 1 kan, di pembaginya 1 kan. Kalau yang di sini yang discounted cumulative gain pembaginya adalah log
dari 1 plus posisi ditambah dengan 1. Saya akan berikan contoh di sini. Saya sudah persiapkan contoh. Jadi perhatikan tabel yang pertama, jangan perhatikan tabel yang kedua. Kita ingin menghitung DCG, ya, DCG tertentu. Item ID-nya adalah item 100, 102 dan seterusnya. Ini hanya item ID saja atau barang yang akan ditampilkan gitu ya. Sedangkan algoritma kita memprediksikan, algoritma 1 memprediksikan bahwa terhadap item 100 user itu akan memberikan rating 4,8. Terhadap item 102 dia akan memberikan rating 4,1 gitu ya, dan seterusnya. Sehingga di posisi ini karena kita basisnya adalah ranked list, jadi kita urutkan berdasarkan predicted ratingnya, sehingga kita akan lihat di sini di relevan atau not relevannya. Di sini formula saya untuk relevan adalah kalau seandainya lebih besar sama dengan 4. Mungkin nanti teman-teman bisa punya formula berbeda di relevan or not relevannya. Misalkan apakah membeli atau tidak membeli, apakah membaca atau tidak membaca deskripsi dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan lihat masing-masing yang relevan sama yang tidak relevan. Kalau yang sebelumnya kumulatif gain, kita hanya menghitung, oh ini satu, berarti ada 2 yang relevan di antara berapa ini? Di antara 6 item yang kita sodorkan, berarti 2 bagi dengan 6, ada 1/3, gitu kan? Kumulatif gain-nya. Kalau kumulatif gain kita hitung jumlah semuanya, berarti ada 2. Sedangkan yang discounted kumulatif gain ini kita tergantung dari posisi. Kita akan bagi apakah satu itu relevan dan hit dibagi dengan posisinya. Jadi log 2 dari 1 plus 1 itu kan log 2 dari 2 itu kan 1 kan. Log 2 dari 3 1,3. Jadi semakin yang relevan, semakin berada di paling buncit, ini nilainya akan semakin kecil. Kenapa? Karena pembaginya semakin besar. Ya. Lihat kalau di rumus ini relevannya adalah 1, log 2 plus I-nya ini semakin membesar, gitu ya. Nah, sehingga DCG pada posisi tertentunya, ini karena tidak relevan, maka kita, apakah relevan, ternyata tidak, dibagi dengan log 2 dari posisi tambah 1, berarti nilainya tetap 0, karena dia 0. Di posisi ini, karena dia, relevan, kita bagi dengan nilai ini. Terus kemudian ini relevan, lihat bahwa relevan yang ditempatkan di paling bawah, nilai DCG-nya mengecil. Discounted cumulative gain-nya mengecil. Kalau misalkan semuanya ini relevan, berarti nilainya adalah 1. Di posisi 2, 1/1. Di posisi 2 berarti 1/1,58. Di posisi 3 berarti 1/2 atau setengah gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti discounted cumulative gain-nya ini adalah penjumlahan dari kesemuanya. Seperti itu. Nah, top end recommendations, ranked list-nya yang paling bagus adalah harusnya yang relevan ada di atas dong. Ini saya simulasikan yang posisi yang bagus, di mana lihat item yang 102 ini adalah yang relevan, item 83 adalah yang relevan. Di sini saya prediksikan dengan simulasi prediksinya adalah 4,7, demikian seterusnya. Kalau kita urutkan, 102 dan 83 ini berada di paling atas. Oke. Apakah dia relevan? Ternyata kita lihat di original ratingnya adalah 5, terus kemudian original ratingnya adalah 4. Ini data yang sama sebenarnya, cuman saya ngubah di posisi ini dan saya urutkan, sehingga hasilnya akan berbeda. Gitu ya. Terus kemudian posisinya 1 sampai 5-nya berbeda, dan seterusnya. Maka dari itu lihat bahwa nilai DCG-nya naik, ya, naiknya lumayan nih 0,6 gitu kan. Nah ini yang proses pengukuran kalau kita berikan di posisi ranked list. Lihat bahwa kalau seandainya kita punya ada 6 kumulatif gain-nya sama-sama 2 kan.
tidak ada pembaginya. Ya. Nah, apa namanya, kumulatif gain-nya sama-sama 2, tapi di DCG-nya akan berbeda. Gitu. Itu yang apa namanya, yang menjadi pengukuran dari discounted cumulative gain. Paham nggak? Saya hentikan dulu di posisi ini. Lihat rumusnya, tadi sudah saya berikan ilustrasinya. Kalau pengen lihat ilustrasinya lagi, saya akan kembali ke ilustrasi lagi. Monggo silakan. Tidak ada? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita ngomong masalah discounted cumulative gain, ya kan? Nilai discounted cumulative gain ini terpengaruh dari beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah item yang ditampilkan. Oke. Yang kedua adalah jumlah relevan items yang ada. Gitu ya. Nah, semakin banyak jumlah items yang ditampilkan, maka nilai discounted cumulative gain-nya akan semakin naik. Katakanlah semua item itu adalah relevan, gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah proses akumulasi. Lihat di posisi ini, DCG-nya adalah sum. Nih, ada orange-nya. Kelihatan nggak titik-titik orange-nya? Berharap kelihatan sih. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, Pak ya? Oke. Makasih banyak, Mas. Maaf, Mas. Iya, that's okay. Yang lain lagi ini adalah kita samkan. Bayangkan kalau seandainya meskipun di sini relevan, katakanlah di sini semuanya relevan, kan berarti di sini satu semua kan, oke? Terus kemudian meskipun loh duanya ini semakin membesar, jadi pembaginya kan semakin kecil. DCG pada posisi tertentu semakin kecil, gitu ya. Jadi semakin banyak jumlah item yang akan ditampilkan, nilai DCG ini akan naik, gitu ya. Namun nilai ini terkadang tidak bisa kita bandingkan pada saat kita ngomong satu sistem dengan sistem yang lain, satu algoritma dengan algoritma yang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu DCG-nya, dia dihitungnya dari jumlah berapa item yang dipilih, gitu ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan proses normalisasi. Proses normalisasinya gimana? Proses normalisasinya adalah seharusnya item-item dengan nilai yang relevan itu ada di paling atas sehingga ada kondisi ideal. Ya. Normalized discounted cumulative gain bisa didapatkan dengan DCG dibagi dengan kondisi idealnya. Yang tadi kita punya itu adalah kondisi ideal yang ada di bawah, yang algoritma kedua. Algoritma yang pertama itu bukan algoritma yang ideal, gitu ya. Nah, nilai-nilai yang ideal inilah yang akan menjadi pembagi dari DCG kita. Jadi kita akan dapatkan nilai yang dikatakan sebagai normalized discounted cumulative gain. Sehingga di sini kalau katakanlah algoritma pertama kita pengen hitung NDCG-nya, berarti tinggal kita bagi nilai ini dibagi dengan ini kan kondisinya ideal ya, yang relevan kita tarik ada di atas. Gitu ya. Angkanya adalah 0,62. Gitu. Nanti tinggal kita bandingkan. Harusnya nilai yang optimal adalah pada saat nilainya 1. Kapan didapat? Kondisi DCG-nya sama dengan ideal DCG. Jadi kalau misalkan algoritma yang kedua ini kita hitung NDCG-nya, kan berarti kan ini dibagi dengan ini juga kan, nilainya adalah 1. Semakin besar nilai NDCG akan menyatakan dia nilainya semakin bagus. Seperti itu. Itu mungkin apa namanya NDCG. Nah,
Yang berikutnya lagi adalah A/B testing. Oh ya, sorry. Sebenarnya pengukuran dalam kondisi ranked list ini ada beberapa. Paling tidak ada dua yang lain. Mungkin nanti silakan dicari saja. Teman-teman cari NDCG juga nanti biasanya ada orang yang membahas bila dibandingkan dengan algoritma yang lain. Kalau nggak salah ada PRR atau apa gitu ya. Nanti silakan dibaca di sana. Yang lain lagi yang perlu teman-teman ketahui adalah A/B testing. A/B testing ini adalah proses pengetesan yang dilakukan dengan membagi eksperimen dalam dua bucket. Ya, jadi katakanlah kita punya live eksperimen, gitu ya, atau live testing, gitu ya. Prosesnya adalah kita akan coba bagi, saya ulang. Pengukuran tadi itu kan sudah kita bisa ukur dalam skala lab ya. Jadi artinya kita bangun algoritma, kita running, kita dapat MSE, kita dapat NDCG dan kawan-kawan gitu ya. Dari situ mungkin nanti kita bisa lihat, oh ternyata yang performansi akurasinya paling bagus adalah algoritma 10 gitu ya. Yang NDCG-nya paling bagus adalah algoritma 8 gitu ya. Nah, nanti kita bisa coba deploy ke live system gitu ya, ke sistem yang sesungguhnya dengan cara gini. Kita coba pilihkan sampel untuk user A pilihkan katakanlah 100 sampel sebagai grup A dan 100 sampel lagi sebagai grup B gitu ya. Nah, A/B testing ini akan dijalankan dengan cara gini. Kalau tadi kita sudah punya ada algoritma kandidat, maka grup A kita gunakan algoritma tertentu. Grup B kita akan gunakan algoritma existing. Nanti kita akan coba compare. Apakah grup A ini memberikan performansi yang lebih baik atau tidak dari sisi yang lain. Contoh misalkan kan di RMSE tidak bisa menyatakan berapa conversion rate-nya terhadap uang atau keuntungan gitu ya. Tapi kalau kita jalankan dalam sistem itu bisa gitu ya. Dalam real time system dia bisa. Oh, berapa banyak sih algoritma kita kalau dikonversikan terhadap uang gitu ya. Atau mungkin yang lain lagi adalah berapa banyak sih algoritma kita kalau dikonversikan terhadap berapa jumlah diverse item yang ada. Misalkan tujuan kita adalah sell more diverse item gitu ya. Itu yang menjadi prosesnya. Jadi A akan diukur berapa keuntungannya, B akan diukur berapa keuntungannya. Terkadang meskipun performansi algoritma A itu lebih rendah bila dibandingkan dengan existing system, kalaupun ternyata conversion rate-nya menjadi uang itu menjadi lebih besar, maka kadang algoritma di sistem online sistemnya akan diganti seperti itu. Atau mungkin tujuannya adalah sell more diverse item. Oh ternyata jumlah item diversity-nya jauh lebih besar, maka kita bisa lakukan proses penggantian seperti itu. Jadi inti dari A/B testing adalah menjalankan tes ini di sistem yang sesungguhnya dengan cara mengambil sampel user, jumlah sampelnya sama antara A dan B, kita akan jalankan dengan algoritma yang berbeda, mana yang lebih bagus, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo? Belum, Mas. Belum ya? Oke. Kalau belum, berarti kita masuk ke kuis yang kedua. Sudah siap? Oke. Pertanyaannya seperti ini. Jadi mohon nanti silakan dihitung ya. Please calculate the
MAE, RMSE of this data. Jadi ini adalah actual ratingnya 4, 5, 3 dan seterusnya. Ini adalah ada 3 algoritma A, B, dan C. Kan dari posisi ini bisa kita hitung MAE-nya berapa, RMSE-nya berapa gitu ya. Halo? Ya. Nah, dari posisi itu mohon nanti dihitung algoritma A, MSE-nya berapa, RMSE-nya berapa, algoritma B, MAE-nya berapa, RMSE-nya berapa, algoritma C sama seperti itu. Terus kemudian kalau seandainya soal yang kedua, kalau seandainya rating real ratingnya di sini itu lebih besar dari 4, merepresentasikan like, sedangkan yang lain merepresentasikan dislike atau relevant or not relevant, maka calculate F1 score based on top 3. Ya. Atau mungkin saya ganti ininya soalnya. Dengan masing-masing algoritma ini, tolong hitung NDCG-nya. Kan pasti dari posisi ini kan akan diurutkan gitu kan. Ini yang pertama, ini yang kedua gitu kan. Ini yang ketiga gitu kan. Nah, bukan top 3 tapi berdasarkan urutan semuanya, tolong dihitung NDCG-nya. Paham nggak soalnya? Saya ubah soalnya. Ada pertanyaan nggak di posisi soalnya? Halo, Mas, Mbak. Oh, ini ternyata beda. Halo? Untuk ini nanti masing-masing ada 2 nilai ya, masing-masing algoritma ya. Terus kemudian yang kedua, ini. Paham maksudnya? Halo? Mas, Mbak, kalau tidak ada pertanyaan saya anggap paham, bisa teman-teman kerjakan. Estimasi saya proses perhitungannya mungkin kalau menggunakan Excel cepat, kalau manual agak sedikit lebih lama. Estimasi menggunakan Excel mungkin sekitar 35 menit estimasinya. Jadi sepertinya waktunya masih cukup. Sampai jam berapa sih kita selesai ya? Jam 3.30 ya? Halo? Iya, betul. Iya, Mas. Oke, seperti itu. Saya share linknya. Nanti teman-teman bisa apa namanya nah, teman-teman bisa mengambil soalnya ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.